Oke guys, welcome back to Spicy News Channel. Jadi sebelumnya kan aku udah bikin video unboxing Asus ROG Phone 3. Di video kali ini aku mau review selengkap-lengkapnya sebisa aku. Enggak. Oke. Tapi disclaimer dulu ya guys, soalnya aku belum pernah megang ROG Phone 1 ataupun ROG Phone yang 2. Jadi review aku kali ini based on pengalaman aku pakai HP ini dalam beberapa hari ini aja. Oke, langsung aja kita bahas dari pertama sisi storage-nya dulu. Yang unit yang aku pegang ini itu memorinya 128GB dengan RAM 8GB. Dan versi lebih tingginya itu yang udah beredar di Indonesia 256GB dengan RAM 12GB, benar. ROG Phone 3 ini udah pakai Snapdragon 865 Plus ya, jadi beda sama yang biasa. Nanti aku tampilin juga tabel perbandingannya. Untuk ukuran bodinya memiliki dimensi 171 x 78 x 9,9 mm dengan berat 240 gram. Punya 79,9% screen to body ratio. Resolusinya 1080 x 2340 19,5:19 dengan 391 ppi. Untuk proteksi layarnya udah menggunakan Gorilla Glass 6 HDR10 Plus dengan refresh rate yang bisa mencapai 144 Hz. Kalau menurut iklannya sih maksimal brightness-nya itu juga bisa mencapai 650 nits, yang mana mungkin cukup oke juga buat kita pakai nonton. Untuk kameranya terbagi atas 64 megapiksel lensa wide f1.8, lalu 13 megapiksel lensa ultra wide f2.4, dan 5 megapiksel lensa makro f2.0 untuk sisi belakang dengan perekaman video bisa sampai 8K 30 fps, 4K 20 fps, dan 1080p 240 fps. Lalu 24 megapiksel f2.0 yang wide untuk kamera depannya dengan perekaman video bisa 1080 30 fps. Oke, kalau kita lihat dari depannya, ROG Phone 3 ini punya dua speaker dengan DTS-X stereo dengan dua dedicated amplifier yang juga pastinya suara yang dihasilkan itu lebih oke. Buat nonton film dan ngegame pun pasti jatuhnya lebih asik. So ini speakernya ada dua ya, ada di sini dan di sini. Nah sekarang aku mau cobain tes soundnya. Gedein dulu. Suaranya bagus sih, jernih. Terus ada bassnya sedikit, bagus-bagus. Sekarang aku mau cobain volume max-nya. Wow. Volume max-nya kenceng banget tapi tetap gak pecah sih, bagus-bagus. Wi-Fi 6AC-nya juga udah dual band, dimana kamu bisa connect ke jaringan 5GHz yang lebih cepat. Bluetooth-nya juga udah menggunakan Bluetooth 5.0 dengan aptX HD dan aptX adaptif. Kerennya di sini juga udah support NFC loh, keren banget gak? Dan baterainya ini loh guys, yang parah banget, gak main-main banget sumpah, 6000 mAh bayangin. Terus udah support fast charging juga 30 watt plus support power delivery 3.0, quick charge 3.0 dan 4.0. Lalu kalian juga bisa reverse charging yang bisa digunain buat ngecas device lain. Lalu untuk mode chargingnya juga bisa kamu limit jadi slow charging, dan persentase, ya ampun susah banget ngomong, persentasenya bisa kalian ganti-ganti juga, minimal 80%, 90% dan 100%. Terus kalian juga bisa lihat fast chargingnya itu aktif atau enggaknya itu dari kalau kalian colok RGB-nya nyala, di belakang logo RGB-nya nyala. Terus
bakal ada tulisan di sini hypercharge gitu, fast chargingnya versi Asus gitu. Sekarang aku mau lihat tampilan awalnya tuh kayak gini. Temanya gaming banget sih ya. Dan pertama-tama aku mau lihat notification panelnya dulu. Harus sih ada yang berbeda dibandingin HP-HP lainnya lah ya, pasti gak sih? Ini yang aku notice sih ada 3, ada mode X, terus air trigger sama system lighting. Pertama-tama aku nyobain X mode-nya dulu kali ya, apa bedanya sih kalau dinyalain. Oke, berarti wallpaper-nya berubah, apapun wallpaper-nya doang. Wallpaper-nya doang ya? Nah, lanjut ke air triggers. Air triggers ini ada di sini ya guys. Dia semacam ada tulisan apa nih, ROG, ada teksturnya gitu, kalian bisa pencet. Ini tuh gunanya biar ngebudahin kalian buat main game. Jadi kalian udah nggak perlu pakai jempol, gini-gini kalian udah bisa pakai telunjuk aja gitu. Cocok banget buat semua apapun gamenya gitu. Lalu di tombol sini juga kalian bisa atur nanti seberapa tekanannya tuh kalian mau seberapa, mau pelan, mau kencang, gimana kalian bisa atur. Dengan mode ini kalian udah nggak perlu repot-repot lagi beli trigger karena udah ada bawaannya di HP ini. Oke, lanjut kita ke system lighting. Kita nyalain ya coba. Oke, kalau itu dinyalain belakangnya langsung nyala kayak gini. Oke, sekarang aku mau cobain mode X, tapi dari awal ya. Jadi aku matiin mode X-nya, tapi air trigger sama sistem lightingnya masih aku nyalain. Terus aku mau cobain dari yang kayak gini, digenggam. Kita cobain air triggersnya. Katanya bisa nyalain mode X-nya. Tuh. Ntar kita tinggal tunggu selama sekitar 2 detikan. Dia ada muncul getaran dan sinar kecil di bawah sini. Terus langsung dia berubah. Ini wallpaper berubah dan belakangnya juga nyala lampunya, RGB-nya, keren banget. Oke, selanjutnya kalian bisa ngeh di sini, di atas ini ada icon auto hertz. Ini tuh gunanya untuk menyesuaikan hertz monitor HP ini sama kondisi yang lagi kalian lakuin. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak main game atau jalanin aplikasi yang nggak butuh hertz yang refresh rate yang tinggi, jadi HP ini akan refresh rate-nya lebih rendah gitu. Tapi kalian juga bisa setting manual di tinggal buka settings, display, refresh rate, terus kalian bisa pilih mau 60 atau berapa gitu. Oke, ini juga ada always on display karena dia AMOLED, jadi udah ada fitur ini. Lalu ada juga fitur dari Asus Monitor yaitu Asus Splendid yang gunanya tuh kamu bisa atur-atur warna layar kamu mau kayak gimana biar lebih cocok lah sama mata kamu, lebih enak gitu. Oke. Untuk bagian security-nya udah ada screen fingerprint dan face recognition juga. Nah, ini juga ada salah satu fitur yang menurut aku berguna buat para gamers. Kalau misalnya kalian lagi main game, kalian bisa pencet tombol power dan tombol volume up yang atas barengan, kalian bisa langsung instant vibrate. Jadi nggak mengganggu konsentrasi kalian dalam bermain game. Keren kan? Dan buat kalian yang suka Netflixan di HP, kabar gembira banget soalnya Asus ROG Phone 3 ini udah support Widefine L1 yang artinya udah support kualitas Ultra HD. Mantap! Mantap! Dan aku juga udah cobain 2 game, PUBG Mobile dan Asphalt. Untuk PUBG Mobile-nya aku ngerasa super terbantu banget gara-gara air trigger-nya ini. Parah sih, bener-bener terbantu itu guys. Mau alay-alay. Tapi emang bener-bener terbantu gitu. Terus yang aku amaze-nya juga refresh rate 144 Hz-nya itu bener-bener ngebuat gamenya tuh super smooth dan responsif banget. Kalau untuk game Asphalt dengan settingan rata kanan tetap refresh rate-nya berasa tinggi banget.
Jadi pengalaman main gamenya tuh makin apa ya, memuaskan gitu, kayak pokoknya wow banget lah, mantap. Ini aja bedding. Skor yang dihasilkan AnTuTu benchmark versi 8.4.3 adalah 623.141. Di bagian ranking, Asus ROG Phone 3 menempati ranking pertama dibandingin sama HP lainnya. Tapi dari sekian plus-plus yang udah aku sebutin tadi, ya pasti ada minusnya juga dong ya kan. Yang pertama tuh gak ada mini jack. Ya walaupun dikasih dongle-nya, tapi menurutku tetap agak nggak praktis sih guys, agak merepotkan. Soalnya kalau misalnya ketinggalan gimana? Terus kita nggak bisa ngecolok headphone, ya kan? Nggak bisa main, ya nggak. Nah, terus yang keduanya itu belum ada sertifikasi IP6768 buat water resistance-nya. Kalau nggak ada fitur ini kan ya ngeri-ngeri nyoy gitu lah ya, agak-agak rawan. Apalagi ada lubang port di sebelah kiri ini lumayan gede yang bikin makin rawan lagi gitu. Tuh. Terus yang ketiga, HP ini masih agak panas kalau misalnya kita main secara terus-terusan. Jadi perlu banget beli aksesoris tambahan dari itu. ROG Fan, yep. Ya itu aja sih paling review dari aku. Menurutku HP ini tuh cocok dan worth banget buat kalian yang hardcore gamer mobile. Soalnya fitur-fitur yang tadi udah aku sebutin itu benar-benar menunjang dan memenuhi kebutuhan gaming kalian banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak se-hardcore itu, menurutku sih ya kurang cocok lah ya. Soalnya selain fitur-fitur yang tadi ku sebutin, kayak contohnya kamera, terus lumayan berat, terus agak panas juga, menurutku sih ya standar lah ya dibandingin sama kelas HP dengan harga yang sama. Jadi aku lebih nyaranin enggak gitu, kurang oke. Ya tapi itu menurutku sih, kalau misalnya menurut kalian gimana? Nah kalian boleh komen di kolom komentar. Udah sih gitu aja paling video aku kali ini. See you next video guys, bye. Oke, kali ini saatnya sesi Q&A. Yang kemarin kalian udah tanya-tanya di question box story aku udah pilihin beberapa, 3 pertanyaan aja yang bakal aku jawab. Yang pertama itu dari Grea Tega, harganya berapa? Nah, yang unit aku pegang ini RAM-nya 8GB, internalnya 128GB, ada di harga 9.999 sekian, hampir 10 juta gitu. Yang satunya lagi, varian di atasnya aku belum tahu sih harga berapa. Oke, next lanjut ke pertanyaan kedua dari Kelvin Yohandi. Masih worthkah beli ROG Phone 2? Kalau menurut aku pribadi sih masih worth it. Soalnya waktunya masih belum lama, belum nyampe 1 tahun juga. Terus harganya juga udah turun kan, dan performanya masih oke aja, jadi menurut aku masih worth it. Oke, last dari my_dava. Kalau dibanding sama iPhone 11 Pro Max, lebih unggul mana, ROG atau iPhone Ci? Susah sih, soalnya aku punya dua-duanya, gimana dong? Jadi kalau misalnya aku mau foto pakai ini, kalau mau main game pakai ini. Yeah. Sumpah ngakak. Belagu ya? Ya udahlah ya. Jadi menurut aku sih kalau iPhone 11 Pro Max tuh lebih ke daily, buat foto, buat apalah Instagram segala macam tuh lebih enakan pakai iPhone 11 Pro. Ini Pro aja, bukan Pro Max sih. Kalau misalnya buat gaming ya jelas pakai ini, benar-benar enak banget sih buat gaming. Kalau suruh milih, aku bingung. Tapi
aku suka dua-duanya dan aku punya dua-duanya gitu. Semangat ya, kerja terus, cari duit, dapetin HP ini, mantap. Dadah guys.